Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Wahyu Perdana. Sebelum kalian menonton video ini, maka dulu like dulu, share and subscribe. Karena share and subscribe itu gratis, gratis dan gratis. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua yang ada di rumah, yang sedang ada dimanapun kalian berada, semoga kalian berada di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kami sangat spesial karena malam ini saya bersama salah satu ulama. Siapakah dia? Adalah Ustaz Arfan. Ustaz Arfan ini adalah salah satu ulama yang ada di Sulawesi Selatan, dan beliau berasal dari salah satu pulau. Nama pulaunya adalah Pulau di Kodengareng. Dan beliau ini adalah sekaligus pengasuh pondok pesantren Tafiz yang ada di Sulawesi Selatan. Nama pondok pesantrennya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama pondoknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jika kalian penasaran, mari kita berbincang-bincang sedikit dengan beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Naam. Boleh diceritakan Ustaz, bagaimana Ustaz dulu mengenal usaha dakwah seperti apa? Jadi pertama kali kenal usaha dakwah setelah jamaah tabligh ini itu kurang lebih tahun 93. SD kelas 3 kelas 4. Waktu itu kakak ya sudah masuk jamaah. Iya. Karena sudah masuk jamaah. Jamaah pertama yang saya tahu masuk ke Pulau Kodengareng jamaahnya Pak Ahmad Tongka. Ahmad Tongka ya? Iya, Pak Ahmad Tongka. Itu pertama kali masuk jamaah. Dan masih nginap di rumah. Ya, makannya semua di rumah, masih dilarang di masjid. Kemudian kakak ini Masya Allah sudah di satu Pulau Kodengareng itu dianggap sudah gila. Sudah ini, apa ini, kenapa ada, dan sebagainya. Awal dakwah masih tidak ini sama masyarakat ya. Iya. Terima. Padahal dakwah ini Masya Allah, dakwah adalah tulang punggungnya agama. Iya. Kalau ada dakwah maka insya Allah kampung itu akan aman ya. Janji Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmi wa ahliha muslihun ya. Kata Allah, apakah kami akan mengadab suatu kampung, Iya. ya, suatu negara, Iya. sedangkan masih ada di dalamnya orang-orang yang berdakwah, orang-orang soleh yang mengaji satu masjid? Kata Allah, tidak akan mungkin diadab. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain, walau kana al-Qur'an amanu wattaqau, walau anna al-Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'. Sini satu kampus negara beriman bertakwa, orang-orang penduduknya beriman bertakwa, janji Allah la fatahna, pasti. Kalau dalam bahasa Arab ditakkidkan, pasti kami akan turunkan keberkahan dan langit dari bumi. Maka dakwah ini solusi umat terbaik ya, solusi umat terbaik untuk dunia ini aman ya. Satu solusinya, mari kita saling mengaji satu sama lain dalam kebaikan, maka insya Allah ya, dunia ini akan aman ya. Kalau banyak kebaikan pasti Allah akan kebaikan akan ya. Allah pasti turunkan kebaikan. Tahu keburukan ini yang ada di dunia ini ya, pasti keburukan. Jadi tergantung manusianya ya. Kota Makassar ini, sesuatu ini tergantung manusianya. Kalau manusianya baik, soleh, insya Allah kotanya akan soleh ya, provinsinya akan soleh. Jadi tergantung manusianya. Dan dakwah ini Masya Allah ya. Dan pertama kali ya saya ikut usaha dakwah ini ya, jamaah tabligh ini tahun 98 saya ikut. Kebetulan saya SMP kelas 2. Kelas 2 Ustaz ya. Pada bulan Ramadan. Iya. Waktu itu saya berada di kota Ternate. Ternate? Maluku, Ternate. Saya SMP di sana, SMP Islam. Jadi waktu itu Ramadan keluar 3 hari. Keluar di Tidore, Pulau Tidore. Iya. Ternate Tidore. Yang pulau sebagian kecil lah Ya, di sampingnya Pulau Ternate. Iya.
Waktu itu tengah malam saya menunggu angkot PT-PT. Iya. Tengah malam sampai jam 12. Di situ juga saya balik Allahu Akbar. sambil menunggu saya. Ya, jadi pas setelah itu kurang lebih jam 12 lewat setengah satu kita ke tempat tujuan masjid yang kita Iya. kita mau datangi. 3 hari di sana. Transit di markas Tidore Saat itu. Ya. sebelum subuh, Hmm. kurang lebih setengah jam lah sebelum subuh, sebelum ya. Jadi sampai sana saya langsung mandi dulu. Allahu Akbar. Ya, mandi, setelah itu baru sahur. Nah, Masya Allah, hikmah di balik keluar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak saya kenal, saya keluar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholat saya tidak pernah tinggalkan lagi. Masya Allah. Tidak pernah. Padahal dulu nih belum Belum bolong, ya. Iya. Hanya maghrib biasa, anak muda maghrib. Iya, betul. Maghrib isya biasa. Iya, betul Ustaz. Jadi setelah saya keluar, Masya Allah, dulunya saya tidak pintar mengaji. Saya ini cerita sedikit. Iya, boleh Ustaz. Saya di pulau ini termasuk orang yang bodoh mengaji. Bodoh mengaji Ustaz. Tidak tahu mengaji di pulau. Saya orangnya. Kenapa Ustaz? Di pulau itu guru saya ada 3. Iya. Itu kan dulu kita masih bukan ikro, masih Quran kecil. Iya. Kita istilahkan Quran kecil. Iya. Di sama itu Quran kecil. Betul. Itu 3 guru pindah-pindah, nenek pindah ke ada namanya guru beta terkenal di Pulau Kuningareng. Allahu Akbar. Pindah lagi nenek. Itu tidak tahu huruf pun tidak tahu. Padahal teman-teman lain sepupu-sepupu ini sudah hatam. Iya. Kan diajar ya sedikit cara mengeja, saya tidak tahu. Iya. Untuk menyambung huruf, saya lah orang paling bodoh. Saya. Saat itu. Terus Ustaz? Tidak tahu apa-apa. Iya. 0. Iya. Padahal orang semua sudah pintar mengaji. Iya. Hatam. Saya tidak. Saya paling bodoh dalam Al-Quran. Tapi saya berusaha terus. Iya. Saya pindah ke Makassar. Sampai di Makassar sampai kelas cuma 1 tahun. Saat itu. Iya, kemudian pindah ke Ternate. Sekolahnya apa? Sekolah SMP 16. Yang di sini, sebelah sini. Iya, di apa? Laikang. Tahun 2007, 97, 96, sekitar itulah. Iya. Sekitar itu. Sampai di sana ada lagi, sudah ada TKTPA kalau di kota, sudah ada. Betul. TKTP Al-Quran. Betul. Saya masuk lagi di masjid. Masuk Ikut lagi. Allahu Akbar. Sampai Quran 2, Quran 3, tidak bisa. Udah hatam juga. Sudah hampir setahun di situ juga tidak tahu juga huruf, jangan. Ya kalau tidak bisa. Allahu Akbar. Jadi saya membutuhkan huruf, tapi saya berusaha terus. Iya. Saya tidak pernah malu. Saya besarnya masih ikut. Iya. Orang ketawa, padahal yang kecil-kecil ini SD sudah hatam Quran, mereka sudah kurang besar. Betul. Istilah kita kurang besar. Iya. Saya sampai tidak tahu mengaji sama sekali. Masya Allah. Dia pindah tadi ke Ternate. Iya. Asbab dari situ pindah ke Ternate. Ternate lagi. Kebetulan orang tua nelayan di Ternate. Iya. Jadi saya ikut juga Ternate. Saya tinggal nenek. Ternate. Kalau Ternate ya Kolon Cucu. Iya. Sana saya cari lagi. Di sana. Cari TPA lagi. Allahu Akbar. TKTP dulu kita TKTP Al-Quran. Iya, betul. Taman pendidikan Al-Quran. Betul. TKTP Al-Quran. Ada lagi. Dekat rumah sini. Iya. Ikut lagi. Iya. Saya masuk pertama di TKTP itu langsung semua orang ketawa. Kenapa? Bawa ikra. Allahu Akbar. Jadi sudah besar, sudah SMP kelas 1, kelas 2 sudah masih bawa ikra. Allahu Akbar. Semua yang lain sudah hatam SD itu, ternyata itu pintar. Ternyata itu masih SD sudah hatam mereka. Kalau ternyata itu Al-Qurannya bagus. Di sana. Jadi ternyata tamat SD sudah pintar mengaji. Allah. Sudah kurang besar. Iya. Saya SMP masih ikra 1.
Pasti kan ada rasa malu-malu saat itu. Ya itulah saya bilang. Tapi saya tidak rasa malu, sama sekali saya tidak rasa malu. Dan saya mau belajar. Iya, Saya ya Allah. Jadi niat saya dulu mengaji itu, ya Allah, mau bisa mengaji kok dong. niatnya saat itu. Niatnya saat itu. Iya. Saya cuma hanya mau bisa mengaji, bukan pintar, bukan Bisa. jadi hafiz, bukan. Allah Akbar. Hanya mau Mengaji. pintar bisa mengaji. Yang penting baca saja. Yang penting biasa sudah cukup. Karena saya tidak tahu huruf. Terus Ustaz? Berusaha terus. Iya. Ya, saya di EJ sama teman-teman. Iya, Tapi saya tetap istiqamah, tetap. Tidak ada rasa malu saya. Apakah saat pernah waktu mengaji saat itu, ketika diajak ada nggak rasa sakit hati? Tidak ada sama sekali. Biasa saja. Biasa saja. Nah, saya mau belajar. Iya, Karena saya tidak tahu memang. betul. Jadi rasa pengennya itu saya kuat. Dan saya tidak ada rasa malu sama sekali. Dan saya berusaha terus. Iya. Dan saya minta sama ya Allah. Kasih saya. Iya. Supaya bisa baca Quran. Nah, terus Ustaz? Itu yang saya harap. Itu yang saya harap sama Allah. Satu aja itu permintaan dari Allah. Saya dari Allah. Itu ya Allah. Hanya bisa ngaji. Ya, kasih saya supaya bisa mengaji. Titik. Dari saya lain. Terus Ustaz? Ternyata setelah saya kerja Allah SWT, Allah mudahkan. Mulai. Allah. Setelah keluar 3 hari. Mulai ada proyektan huruf. Kan dari Allah kita belajar Quran. Iya betul. Ajaran keluar 3 hari itu di semua pelajari. Belajar Al-Quran. Iya. Belajar adab. Iya betul. Makan, adab tidur, adab Iya. perjalanan, adab semua, adab besok. Dipelajari semua. Jadi kalau Allah SWT sebenarnya bukannya sekedar berdakwah saja, tapi belajar. Ikut belajarnya. Berarti semacam kayak pesantren kilat ya? Ya, pesantren kilat yang Masya Allah. Yang langsung Masya Allah, orang pulang setelah keluar 3 hari, rata-rata orang pulang sudah bisa pakai sorban. Iya. Duluan ke masjid. Betul. Ini jadi karena memang kita Masya Allah mencari iman. Iya. Di pandangan dakwah ini peningkatan iman. Betul. Jadi dalam Al-Quran itu semua Allah sebutkan dalam Al-Quran itu Nabi-Nabi itu memang mengusahakan imannya. Imannya dulu. Imannya dakwah. Iya. Kalau mereka dicaci maki dia apa, tapi dia Betul. ajak manusia. Betul. Betul ila saya mereka ajak manusia dengan kasih sayang. Ajak tabligh Masya Allah ke masjid yang kasih sayang. Allahu Akbar. Membawa dirinya sendiri, orangnya sendiri, mengajak supaya satu masyarakat bisa kembali. Ayo ramaikan masjid. Ayo mengamalkan agama sama-sama. Iya. Nah, terus Ustaz? Yang tidak sholat kita ajak sholat. Perintah Nabi. Iya. Jadi sahabat mengajak sholat, mengajak sahabat-sahabat lain sholat. Tidak untuk mengajak sholat ini perintah Nabi. Betul. Perintah Nabi. Dilanjut. Setelah itu mulai satu per huruf bila bisa nyambung sedikit. Iya. Nyambung. Akhirnya bisa, bukan bisa tapi terbata-bata. Iya, yang diulang-ulang. Tapi sudah bisa nyambung. Berarti bisa dulu. Sudah bisa dulu nyambung. Iya, Walaupun betul. Alhamdulillah bisa nyambung. Bisa, bukan kayak Bisa kenal huruf. Oh, iya. Bisa kenal huruf dulu. Ya, betul, dan betul. bisa nyambung sedikit. Iya. Ya? Seperti Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Bisa. Allah. Bisa. Masya Allah. Asbab 3 hari itu. 3 hari. Masya Allah. Jadi Allah berikan di situ Kemudahan. Ya, kemudahan Allah berikan. Ya, mungkin taufik lah. Ya. Lanjut saya SMP juga itu masalah salah satu ya yang bawa sarung ke sekolah itu saya. Bawa sarung? Sholat. Iya. Oh dulu kan masih pakai celana ya? Pendek. Di atas lutut ya? Iya. Ya, betul. Tapi anak-anak biasa kalau pulang sebelum zuhur umpamanya, itu sudah tidak singgah di masjid. Orang enggak masjid lagi. Langsung pulang. Terus? Hanya satunya siswa ya saya. Masya Yang singgah Allah. di masjid dulu sholat berjamaah. Allahu Akbar. Karena sudah terlatih ikut 3 hari. Allahu Akbar. Jadi sebelum pulang ke rumah, singgah sholat dulu di masjid. Sholat dulu di masjid. Iya. Azan kemana-mana, tunaikan hak Allah dulu. Iya. Baru. Setelah sholat baru pulang, tidak apa-apa. Sarung taruh tas. Itu biasa. Satu-satunya. Jadi antara semua siswa yang kita punya sekolah. Dan itu pun kita sholat di luar. Jadi ada masjid sebelum sekolah, ada masjid.
Sebelah kanan Ngidi, namanya Ngidi, di Ah. daerahnya itu. Tapi masjidnya sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada? Masih ada, saya ke sana kemarin beberapa 2 tahun lalu saya masih ada. Masih ada? Oh,